dan selamat datang kembali di Ganesha episode kedua tentang pengembangan aplikasi iPhone. Di episode pertama kemarin kita telah membuat sebuah aplikasi sederhana yang menampilkan sebuah teks di sebuah label yang bertuliskan Halo Dunia. Ini sangat sederhana dan di episode kedua ini akan kita kembangkan bagaimana aplikasi iPhone dapat menerima interaksi dari user. Kurang lebih di episode kedua ini yang akan kita buat adalah seperti ini. Jadi ada sebuah teks, sebuah label di sini yang berisikan teks Hello World, dan di sini ada dua buah button. Dan yang akan kita buat adalah bagaimana ketika user mengklik button yang bertulisan ganteng, label akan berganti menjadi Hello Ganteng. Dan jika klik gelis, tentu saja jadi Hello Gelis. Nah, konsep ini menggunakan dua konsep sederhana yang namanya action dan outlet. Action itu adalah protokol yang digunakan di Cocoa ketika untuk mendeskripsikan aksi apa yang terjadi ketika user melakukan sesuatu. Jadi contohnya ketika user mengklik button, action apa yang dipanggil? Action dipanggil adalah mengubah teks dari label ini. Dan bagaimana cara merubah labelnya? Bagaimana kita menghubungkan label yang ada di interface ini dengan actionnya? Nah, itu menggunakan yang namanya outlet. Langsung saja kita masuk ke bagian kodenya. Kita buka Xcode dan masuk ke Halo Dunia viewcontroller.h dari episode 1 kemarin. Pertama-tama kita akan mendeskripsikan outlet yang akan kita hubungkan dengan label kita. Kita beri nama mungkin status text, dan kita perlu mendeskripsikan juga properti dari status text ini. Mungkin untuk penjelasannya kita akan bahas ini di episode Ganesha berikutnya, atau mungkin berikutnya. Yang penting ini kita mendeskripsikan properti dari status text yang ada di sini. Lalu kita perlu mendeskripsikan juga action yang akan terjadi, IB action ketika button ditekan oleh pengguna. Yang ngirimnya ini ID sender. Oke. Save dan kita masuk ke Halo Dunia viewcontroller.m. Di sini kita akan merealisasikan fungsi-fungsi yang telah kita deskripsikan di file header sebelumnya. Nah, di sini di bawah implementation kita panggil synthesize dari status text yang kita deskripsikan di header tadi. Dan jika kita telah memasukkan status tag ini kita telah mensynthesize status tag ini, secara otomatis kita telah membuat setter dan getter dari status text ini. Lalu kita perlu juga merealisasikan fungsi button press yang tadi telah dibuat. Dan seperti tadi telah dilihat di contohnya, kita mengubah nama ganteng menjadi, ketika user mengklik tombol ganteng, jadi ada sebuah teks di label itu, di button itu, dan kita akan mengubahnya di label. Nah, kita ambil pertama-tama di button press ini, kita akan ambil teks yang ada di button dengan cara kita deklarasikan dulu sebuah string title dari sebuah button, dan kita akan ambil sender, dan jadi button yang mengklik itu ditangkap di sender. Jadi kita ambil titelnya dari si sender ini, title for state UI control state normal. Jangan lupa titik komanya.
Nah, lalu kita perlu jadi di title ini string dari judul, maaf, string dari button dapat diambil. Lalu kita perlu mendeskripsikan sebuah string lagi yang akan kita ubah menjadi di outlet nanti. Mungkin nsstring nsstring teks baru, dan kita alokasikan sebuah string baru, alloc init with format. Kita mungkin panggil hello, dan ini akan diisi title. Nah, jadi teks baru ini sudah memiliki format hello ganteng atau hello gelis. Nah, nanti kita deskripsikan ganteng atau gelisnya di title ini. Berikutnya kita akan set isi dari status text menjadi teks baru. Setelah ini jangan lupa kita perlu menghapus teks baru karena kita telah mengalokasikannya di sini. Kita perlu merilisnya supaya tidak ada memory leak. Dan terakhir, di sini kita telah mensynthesize sebuah status text. Kita juga perlu merilis memori yang dialokasikan ke status text ini secara manual di void di alloc di paling bawah. Status text release. Oke. Jadi di kodenya sendiri kita sudah selesai. Tinggal kita hubungkan dengan interface-nya. Di sini kita langsung masuk ke Halo Dunia View Controller.xib, double klik, dan interface builder akan terbuka. Nah, di sini kita tinggal menghubungkan label Halo Dunia dengan outlet yang telah kita definisikan. Lalu kita perlu juga membuat button dengan cara menariknya dari sebelah sini, rounded rectangle button. Kita double klik di sini, kita beri nama misalkan ganteng. Di sini kita double klik, kita beri nama gelis. Teks di sini di label ini akan dirubah menjadi halo ganteng atau halo gelis seperti di contoh tadi. Kita hubungkan dulu labelnya dengan file owner. Di sini kita ganti dengan klik status text. Cara menghubungkannya adalah tahan Ctrl di keyboard Anda, klik file owner, dan drag ke label Halo Dunia. Lalu di sini akan muncul outlet. Kita pilih status text. Kita telah mendefinisikan outlet status text di kode sebelumnya. Jadi di sini kita tinggal menariknya saja. Kita tinggal menghubungkannya saja. Lalu yang perlu berikutnya adalah kita menghubungkan action dengan kedua button ini. Caranya adalah klik di salah satu button dulu, ganteng misalkan, dan kita masuk ke property di tab kedua yaitu connections. Di sini ada serangkaian events yang yang telah didefinisikan oleh Apple sebelumnya. Yang kita perlu sambungkan di sini adalah touch up insight. Event yang akan dipanggil adalah touch up insight. Jadi ketika user menekan button ganteng dan menarik jarinya dari atas buttonnya, dan itu adalah terjadi touch up inside of button ganteng ini, yang akan dipanggil adalah action tertentu. Di sini ada tanda tambah, kita drag ke file owner dan kita klik button press. Begitu juga dengan gelis, touch up inside, kita hubungkan dengan file owner, klik button press. Semudah itu. Lalu kita save interface buildernya, dan kita coba jalankan di Xcode, build and run. Kita klik ganteng, hello ganteng,
Gelis, hello Gelis. Di sini bisa terlihat bahwa ukuran fontnya ini berubah-ubah karena ini menyesuaikan dengan ukuran dari labelnya dan ukuran fontnya. Baik, mungkin segitu saja episode kedua dari Ganesha. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di episode berikutnya.